Guys, kalian sudah sering baca cerita, baca novel, nonton film atau apapun itu, dan punya keinginan buat nulis cerita, tapi bingung mulai tulis dari mana? Nah, video ini cocok untuk kalian. Nah, teman-teman, sekali sebelumnya perkenalkan nama aku Theo, merupakan seorang mahasiswa dan juga seorang penulis yang sudah menerbitkan kurang lebih 3 novel dan akan coming soon 2 lagi. Teman-teman boleh cek di sosial media aku, baik di Instagram maupun sosial media lainnya. Dan kali ini di video pertama aku di channel YouTube aku akan share nih tips gimana sih cara menulis cerita buat pemula atau newbie ala aku nih, ala Theo nih. Nah, tentunya ketika kita sering nonton film, baca novel dan lain sebagainya, pasti kita punya keinginan untuk menulis cerita gitu kan teman-teman. Tapi kita mungkin bingung nih, gimana sih cara nulis yang baik, gimana sih cara memulai gitu. Aku mau gini Kak, tapi takut gini-gini. Aku mau menulis ini Kak, tapi takut salah nih. Atau aku mau menulis Kak, tapi takut kalau nanti tanda bacanya salah, ininya salah, takut dihujat dan lain sebagainya. Nah guys, kali ini aku akan bawa di episode pertama aku ini gimana sih cara nulis cerita. Nah langsung aja tanpa basa-basi kita mulai nih tips pertama dari aku. Nah untuk tips pertama dari aku yang pastinya kalau dari aku nih ya, itu ada suatu quotes itu yang mana ini juga aku sempat dengar dari orang-orang yang juga penulis eh, yaitu nulis aja dulu gitu teman-teman. Nah gimana sih kenapa sih aku bilang nulis aja dulu? Eh, ini tuh prinsip yang dulunya juga aku pegang, yang mana itu tuh juga bermanfaat dan berdampak bagi aku gitu. Karena mungkin kebanyakan orang pemula itu pasti ya mereka selalu terpaku pada belajar nulis dulu, belajar ini dan lain sebagainya, yang mana itu bisa menghambat atau bikin mereka ada kendala gitu sehingga tidak jadi nulis nih gitu teman-teman. Nah, jika kita berpikir nulis aja dulu. Kita tuh nggak terlalu terpaku dulu, jangan terpaku pada peraturan apapun. Misalnya harus yang nulis cerita standar kayak film atau standar seperti film Oscar dan lain sebagainya. Kita jangan terlalu terpaku pada peraturan itu, teman-teman. Tapi kita mulai aja dulu nulis gitu. Apa ide yang ada di kepala kita, apa yang ada terlintas di otak kita, itu kita tuangkan aja dulu di eh, selembar kertas ataupun di file-file atau Google Docs gitu ya nulisnya. Itu kita tulis aja dulu gitu teman-teman supaya ide itu ngalir dan kita semakin hari demi hari kita belajar gitu. Yang pastinya kita nggak usah berpikir karena kita harus sempurna yang namanya percobaan pertama itu pasti wajar ada yang salah, ada yang kurang. Namanya manusia kita pasti akan berkembang sehingga dengan waktu selagi kita ada niat apapun yang karya yang kita tulis itu pasti akan berkembang dengan baik. Nah, tentunya di sini sambil menulis itu sambil belajar nih teman-teman. Nah, teman-teman sambil menulis, teman-teman sambil belajar itu bisa belajar bahasa, belajar cara tanda baca yang baik dan benar, belajar kalimat efektif yang baik dan benar, dan belajar cara penulis yang lainnya dengan baik juga teman-teman. Nah, setelah teman-teman udah punya mindset nih, nulis aja dulu gitu kan, udah mulai nulis nih, kita masuk ke tips 2 yaitu kita bisa menyiapkan outline gitu. Mungkin teman-teman pasti udah sering nih denger ya atau nonton video-video lain terkait bagaimana cara menulis outline gitu. Yang mana kita tahu kalau outline itu kan adalah pondasi dari cerita kita, kerangka cerita lah gitu kita sebutnya teman-teman. Tapi terkadang banyak nih orang yang bilang kayak Kak, aku ini nggak bisa nulis pakai outline Kak, karena nanti takutnya kalau aku nyiapin outline itu nanti ceritaku nggak kelar-kelar, ceritaku nggak mulai-mulai gitu. Atau Kak, aku nggak bisa nulis pakai outline karena aku nggak terbiasa, aku nggak ini bla bla bla. Nah, itu sama guys. Aku juga awal nulis dulu itu tuh gak bisa nulis pakai outline gitu teman-teman. Kayak susah lah gitu intinya. Karena kalau aku nulis pakai outline itu bisa lama nulisnya, bisa terhambat lah gitu aku nulisnya. Jadi nggak bisa nulis-nulis, nggak kelar-kelar, nggak nulis-nulis lah, nggak mulai-mulai gitu. Nah, tapi seiring dengan aku mulai nulis, mulai dari tahun 2020 aku menulis sampai sekarang, aku tuh berpikir, eh, kadang kalau aku nulis nggak pakai outline ceritaku yang nggak tahu entah antah berantah gitulah tujuannya kemana aku bingung gitu mulainya dari mana outline juga berantakan lah ceritaku tanpa outline. Nah, tapi teman-teman dengan kita pakai outline itu tuh cerita kita setidaknya terarah lah gitu. Ibarat kita kalau lagi pulang kampung atau bepergian gitu ke suatu tempat, kalau kita tidak tahu tempatnya di mana, kita pasti kan buka Google Maps nih kan teman-teman untuk supaya terarah nih supaya kita bisa ke tempatnya. Tapi kalau kita nggak pakai Google Maps atau kita nggak tahu di mana tempatnya, kita pasti kan apa namanya itu kayak nyasar gitu kan teman-teman. Kayak
nggak bisa sampai ke tempat tujuannya gitu. Sehingga outline ini ada manfaatnya loh. Tapi kita nggak mesti harus terpaku pada outline seperti penulis-penulis terkenal. Mungkin ada yang bikin kayak, oh, ada bikin 3 kerangka bab, ada bikin ciri-ciri, ada bikin bla 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 segala macam. Kita nggak usah terlalu terpaku pada outline itu, teman-teman. Tapi kita bisa membuat outline versi diri kita masing-masing. Contohnya kayak aku, outline versi aku tuh yang pasti ada misalnya terkait dengan apa sih inti cerita aku gitu. Lalu terkait dengan inti-inti dari setiap bab yang akan aku tulis nantinya. Seperti itu intinya. Tapi membuat online itu bisa disesuaikan dengan kreativitas kalian, bisa sesuai dengan versi terbaik kalian tanpa harus membebani kalian. Nah, Kak, aku nih nggak bisa terbiasa nih, aku terbebani kalau pakai outline nih, Kak. Ide aku nggak bisa keluar kalau pakai outline gitu, Kak. Nggak bisa bebas gitu. Nah, kalaupun teman-teman itu tidak bisa atau tidak mau menulis menggunakan outline, itu sebenarnya tidak masalah. Itu pasti ada kok beberapa penulis yang lancar menulis tanpa outline gitu. Tapi kalau teman-teman masih pemula baru terjun gitu, gimana sih cara nulis tanpa online? Itu setidaknya kita bisa membuat premis cerita sebagai pondasi dasar. Premis itu apa, Kak? Ya, ya setidaknya satu kalimat gitu, satu dua kalimat yang mana itu merupakan pondasi dasar cerita kita. Nah, premis itu contohnya itu ada nama tokoh utama, tujuan tokoh utama, dan penghalang tujuan utama. Sebenarnya tambah resolusinya gitu, teman-teman, atau dampak yang didapat gitu. Nah, contoh premis itu misalnya gini, teman-teman ingin bikin cerita tentang seorang gadis kita katakanlah bernama eh, siapa ya, Lina lah gitu kan, teman-teman. Nah, si Lina ini punya eh, tujuan ingin jadi penyanyi lah gitu, penyanyi terkenal. Tapi penghalangnya itu misalnya eh, orang tuanya nggak support nih, nggak dukung gitu. Dia pengen si Lina, orang tua Lina ini pengen Lina kuliah dan lain sebagainya. Nah, premisnya kita bisa bikin premisnya itu kayak Lina seorang gadis berusia 18 tahun memiliki tujuan menjadi seorang penyanyi. Nah, tetapi eh, terhalang oleh orang tuanya gitu. Itu salah satu contoh premis dasar yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman buat. Nah, ketika teman-teman punya premis nih, kayak yang aku bilang Lina itu setidaknya kita punya arah lah gimana kita mau ngembangin cerita kita. Karena kalau kita nggak punya outline atau bahkan nggak punya premis sekalipun, cerita kita itu bakal ngawang-ngawang, bakal ngambang-ngambang, bahkan mungkin risiko punya plot hole-nya itu atau alur yang nggak jelasnya itu bakal besar gitu, teman-teman. Karena kan aku sering nemu banyak cerita di platform aplikasi novel online gitu. Banyak cerita yang nggak punya premis. Ujung-ujungnya isi ceritanya itu kayak nggak ada endingnya gitu loh, teman-teman. Kayak aku nggak tahu tokohnya ini mau ngapain, ini ngapain. Itu aku bingung banget. Jadi kalau ada premis itu bakal lebih kerasa, lebih konfliknya bakal mudah kita rangkai. Semuanya bisa kita dapat gitu. Tapi kalau ada outline itu bakal lebih bagus lagi, teman-teman. Nah, tips yang ketiga ala aku nih, itu ada ketika kita misalnya udah mulai menulis, kita udah mulai memberanikan diri untuk menulis, kita dapat mengeksplor berbagai hal untuk memperkaya ide cerita kita, untuk memperkaya alur-alur cerita yang akan kita buat nanti. Dengan cara apa sih, Kak? Misalnya dengan rajin baca cerita, baik itu misalnya novel online yang ada di aplikasi seperti Wattpad, KBM, dan lain sebagainya, atau juga bisa kita baca novel secara offline. Itu kan misalnya kita bisa beli novel di Gramedia, apalagi teman-teman yang pecinta novel-novel offline gitu, misalnya entah karya Terelie atau karya penulis-penulis lainnya itu, teman-teman bisa baca-baca dari situ. Itu secara nggak langsung bakal menimbulkan melahirkan ide lah gitu, ide baru untuk ide cerita teman-teman gitu. Selain rajin baca cerita, apalagi, Kak, teman-teman bisa memperkaya ide cerita itu dengan cara menonton video pendek atau film, membaca komik, terus jalan-jalan bersama teman dan lain sebagainya. Itu bisa banget untuk memperkaya ide cerita kita. Bisa juga nih dari pengalaman hidup kita sendiri kita jadikan film atau kita jadikan cerita. Itu bagus banget nih, teman-teman, untuk kita perkaya ide cerita kita. Nah, selain itu, Kak, apalagi sih, Kak? Nah, selain udah teman-teman udah mulai berani menulis, seperti yang aku katakan tadi, teman-teman bisa mulai menulis sambil belajar. Gimana sih, Kak, menulis sambil belajar? Itu teman-teman misalnya nih, teman-teman udah mulai menulis cerita, tapi sembari menulis cerita, teman-teman juga belajar nih. Belajarnya misalnya gimana cara nulis dialog teks, gimana cara menulis tanda baca koma yang baik dan benar, gimana cara menulis kalimat efektif, kalimat yang baik dan benar, kalimat yang efektif yang bagus lah gitu kan, teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah mulai menulis dan juga di sisi lain di cara bersamaan teman-teman udah sambil belajar gitu, itu teman-teman bisa aplikasikan ke novel teman-teman, ke cerita teman-teman. Misalnya nih, teman-teman udah nulis cerita tentang Silina tadi yang bercita-cita jadi penyanyi terkenal. Udah teman-teman tulis sekitar 3 bab pertama, udah bab 1, bab 2, bab 3. Nah,
Teman-teman belajar nih dari online nih. Gimana sih Kak cara nulis tanda baca koma titik yang baik dan benar, cara tanda baca gitu kan, yang nulis yang baiknya. Terus atau kalimat efektif yang baik dan benar gimana sih cara nulisnya. Nah, ketika teman-teman udah dapat nih materi kepenulisannya, teman-teman bisa aplikasikan nih dengan cerita yang sudah teman-teman buat. Misalnya kayak kita yang bilang tadi bikin cerita tentang si Lina yang pengen jadi penyanyi terkenal. Udah kita bikin nih bab satu, bab dua, bab tiganya. Terus kita udah belajar nih cara bikin kalimat yang baik dan benar, cara tanda baca yang baik dan benar itu udah kita pelajari. Kita aplikasikan nah di cerita yang udah kita buat. Oh, di bab satunya ini tanda bacanya kurang nih. Ayo langsung perbaiki. Seperti itu teman-teman contohnya. Jadi kayak gitu aku pengalaman aku dulu atau awal-awal mulai menulis. Nah, tentunya kita jangan terlalu terpaku nih dengan kayak misalnya belajar dulu baru mulai menulis atau menulis dulu baru belajar. Karena kadang banyak orang-orang yang aku jumpai juga mereka itu ya udah belajar dulu Kak baru nulis gitu. Kalau kayak gitu takutnya kita karena terlalu kebanyakan belajar 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 gak ada praktek itu kita nggak mulai-mulai nih nulisnya gitu. Jadi susah kita. Kadang ada kayak teman-teman aku gitu yang aku jumpai gitu mereka belajar dulu belajar PUEB belajar KBBI belajar kepenulisan gitu sampai mereka lupa mulai menulisnya mereka lupa gitu karena saking pengennya belajar dulu gitu. Padahal kita bisa belajar sambil menulis atau menulis sambil belajar. Nah, dengan cara apa juga kita belajar? Kita bisa belajar melalui belajar EYD, belajar melalui KBBI karena itu sudah ada di secara daring gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin tips-tips dari aku nih, ada 4 tips yang aku share ke teman-teman. Itu adalah tips-tips dari aku, tips ala aku yang dulunya aku pakai waktu awal nulis, teman-teman. Kira-kira sekiranya eh, tips yang aku kasih ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga di next video kita bakal bahas lebih lanjut lagi bagaimana cara menulis outline versi terbaik kita, bagaimana cara menulis premis dan lain sebagainya. Itu kita bakal bahas lebih lanjut lagi di video berikutnya. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih banyak. Semangat buat teman-teman yang baru mulai menulis cerita. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.